Sebagai bagian dari penerapan prinsip Triad CIA di dalam keamanan cyber, kita perlu memiliki backup atau cadangan data. Nah, backup ini metodenya macam-macam, dari mulai backup lokal sampai dengan backup on cloud. Apapun bentuknya atau apapun metodenya, tapi yang penting adalah kita memiliki backup berkala. Jadi metode backup berkala ini melibatkan membuat salinan data secara teratur ya, entah itu harian ataupun mingguan ataupun bulanan. Jadi dengan adanya backup berkala ini, kita memastikan bahwa data yang kita miliki selalu diperbarui dan dapat dipulihkan ke titik waktu yang spesifik jika diperlukan. Kemudian dari backup ini ada strategi backup 321 ya, yang disarankan oleh para ahli untuk meningkatkan keamanan data. Jadi istilah backup 321 ini mengacu pada 3 salinan data. Jadi Anda harus memiliki setidaknya 3 salinan data yang berbeda, termasuk salinan data asli dan 2 salinan cadangan yang lain secara terpisah. Dengan memiliki 3 salinan data, Anda memiliki tingkat redundansi yang bisa memastikan bahwa jika salinan data satu gagal, nah Anda masih punya salinan yang lain yang dapat dipulihkan. Kemudian dua metode penyimpanan yang berbeda. Jadi data Anda harus disimpan di dua jenis media penyimpanan yang berbeda. Jadi misalnya Anda menggunakan hard drive eksternal ataupun server jaringan ataupun cloud, maka Anda gunakan resource yang Anda punya itu untuk menyimpan di eksternal dan juga di cloud misalnya. Dengan menggunakan dua jenis media data untuk backup yang berbeda, maka Anda akan mengurangi risiko kehilangan data karena kegagalan perangkat keras ataupun kejadian lain yang mengaruhi satu jenis media penyimpanan lainnya. Kemudian satu salinan cadangan offsite. Jadi kita gunakan ini sebagai salah satu salinan data cadangan yang harus disimpan di lokasi yang terpisah dari lokasi utama. Jadi kita simpan di luar server utama atau di luar data center utama. Hal ini akan memberikan perlindungan tambahan terhadap bencana alam, kemudian pencurian, atau kejadian lain yang dapat mempengaruhi lokasi utama penyimpanan data Anda. Nah, jadi ini memang beberapa rencana cadangan yang kita gunakan untuk memastikan agar bahwasanya data yang kita gunakan ini tetap aman dan dapat dipulihkan jika terjadi kejadian darurat di lokasi utama. Jika Anda memiliki resource yang cukup besar, misalnya anggaran cukup besar, maka pertimbangan pula Anda menggunakan Disaster Recovery Center atau DRC. Yang mana DRC ini adalah merupakan suatu tempat yang memang dirancang secara khusus untuk memfasilitasi pemulihan data dan restorasi sistem informasi dan layanan setelah terjadi bencana ataupun insiden serius yang mengganggu operasi normal dari data center. Tentunya dengan kita memberikan istilah data center, sekali lagi ini hanya bisa digunakan pada konteks perusahaan yang memiliki resource anggaran cukup besar sehingga dia bisa kemudian memiliki backup cadangan dengan membuat Disaster Recovery Center. Tentunya pentingnya DRC ini menjadi memberikan impact yang cukup luas karena dia akan membuat suatu layer tambahan dan juga memberikan lingkungan yang aman terkendali di mana suatu perusahaan kemudian dapat melanjutkan operasi bisnis mereka setelah terjadinya bencana. Jadi memang biasanya di DRC ini ada macam-macam fasilitasnya dari mulai perangkat keras, server, perangkat lunak, infrastruktur jaringan, kemudian sistem pendingin, bahkan juga ada ruang rapat, pusat komando, kemudian kantor administratif yang memang
apa namanya direncanakan jika terjadi bencana di data center utama, maka perusahaan itu bisa menggunakan data DRC ini sebagai tempat untuk melakukan menjalankan operasi bisnis mereka sementara waktu sembari menunggu di data center mereka kemudian bisa beroperasi normal kembali.